Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Haleluya, sekali lagi dengan penuh semangat saya mau sapa Bapak Ibu yang ada di rumah. Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Ada sukacita, haleluya. Ada sukacita, amin. Amin. Amin, puji Tuhan. Hari ini kita sama-sama ada di tempat ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan juga saudara sekalian ada di rumah. Dan kami ada di tempat ini untuk memandu Bapak Ibu semua di dalam ibadah Raya Hari Minggu tanggal 11 April 2021. Dengan teknologi sekarang kami semua ada di sini dan tetap bisa memandu Bapak Ibu yang di rumah. Namun tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Amin, haleluya. Hari ini kita akan sama-sama kembali bersyukur dan membawa semua rasa syukur dan rasa hormat kita kepada Tuhan melalui pujian dan penyembahan. Mari kita sama-sama tundukkan mata dan kita sama-sama naikkan syukur kita. Haleluya. Terima kasih Allah yang baik, Allah yang kudus, yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang maha hadir, yang maha mengerti, yang maha tahu, yang penuh dengan kasih dan sayang dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, terima kasih untuk pagi yang baru Tuhan. Kami masih boleh memuliakan Engkau, menyembah Engkau, memanggil Engkau sebagai Bapa kami, Bapa yang setia dalam kehidupan kami, yang telah mati, namun Engkau bangkit dan Engkau menampakkan dirimu Tuhan kepada setiap murid-murid-Mu kala itu. Engkau Allah yang menggenapi janji-Mu. Engkau berjanji Tuhan, Engkau tidak hanya akan mati tapi Engkau juga akan bangkit. Engkau Allah yang gak pernah sekalipun meleset daripada janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Oleh sebab itu Bapa, apapun itu janji-Mu dalam kehidupan kami tetap mau percaya Tuhan. Kami tetap mau percaya. Sebab Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang setia. Dulu, sekarang, dan selamanya. Terima kasih Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
mulia. Bapa, kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang setia Bapa. Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan hari ini, Engkau sendiri Tuhan yang memimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kami rindu Tuhan, kami berjumpa dengan Engkau. Kami rindu kami mendapatkan kekuatan yang baru. Kami rindu Tuhan, kami mengalami perjumpaan dengan Engkau. Dan kami rindu Tuhan, kami mendapatkan pengharapan yang baru bersama dengan Engkau Yesus. Biar hanya Engkau yang dimuliakan, biar hanya Engkau yang ditinggikan. Dan semuanya hanya bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari kita beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Saya mau lihat tangan-tangan yang siap untuk memuji Tuhan pada hari ini. Mari kita sama-sama angkat tangan kita. Haleluya. Kasih Allah dalam hidup kita itu lebih dari cukup. Amin. Amin. Haleluya. Kasih Allah tak berkesudahan.
tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya pun tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan menari, dengan sorak-sorai memuji, ku naikkan pujian, haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Katakan selamanya, selamanya. Haleluya. Masih semangat untuk memuji Tuhan, amin. Amin. Kita semua lebih dari pemenang sebab Yesus telah bangkit atas maut. Lebih dari pemenang. Kita sama-sama bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya, kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, haleluya, bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Oh, oh. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darah-Nya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya persilakan untuk duduk. Kita akan ambil sikap hati yang terbaik, sikap ibadah yang terbaik, karena kita akan sama-sama memasuki penyembahan sekali lagi. Kaulah yang begitu menyayangi kami, Tuhan. Begitu mengasihi kami, sehingga Engkau merelakan anak-Mu untuk mati di kayu salib bagi kami semua, Bapa. Kaulah yang melayakkan kami. Kami tahu, Tuhan, tanpa Engkau kami tidak bisa. Dan hanya karena penebusan-Mu di kayu salib, hanya karena kuasa darah-Mu, Tuhan, dan karena kebangkitan-Mu, kami boleh ada sampai hari ini. Kami boleh beribadah. Kami boleh memiliki hubungan dengan Bapa. Terima kasih, Bapa. Inilah kami yang rindu untuk memuliakan-Mu, memuji Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap pikiran kami. Hanya bagi-Mu, Tuhan. Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang
terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Yesus, Kau segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku, segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau, Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau ada di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan
Kita berdoa. Bapa Surgawi Allah yang kami kenal di dalam Kristus Yesus Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu dengan ucapan syukur. Oleh karena kami percaya bahwa kebangkitan Kristus membawa kami untuk semakin percaya bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan Engkau akan membawa kami dalam kekuatan yang baru menikmati hari-hari kami. Sehingga kami dipakai menjadi alat berkat bagi kemuliaan Tuhan, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Kami ingin mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua. Di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, firman Tuhan untuk kita hari ini dari Lukas pasal 24 ayat 36 sampai ayat yang ke-49. Kita akan baca bersama di ayat yang ke-39. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabahlah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku. Sampai sedemikian firman Tuhan. Tema kita hari ini, aku sendirilah ini, atau inilah aku. Kebangkitan Tuhan Yesus menjadi suatu berita yang sangat menggemparkan dan menjadi polemik pada waktu itu di antara orang-orang Yahudi, karena ada ketidakpercayaan bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, dan ada tuduhan terhadap murid-murid bahwa mayat Tuhan Yesus dicuri. Situasi yang terjadi saat itu membuat para murid Tuhan Yesus ketakutan, dan untuk melindungi diri mereka berkumpul di suatu ruangan yang terkunci. Yohanes 19 ayat 20 katakan, ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kehadiran Tuhan Yesus yang tiba-tiba menambah rasa takut dan ragu, sehingga mereka berkata itu hantu. Tapi Tuhan Yesus hadir untuk sekali lagi memberi damai sejahtera. Dengan berkata, mengapa kamu terkejut dan timbul keraguan-raguan dalam hatimu? Lihatlah tanganku dan kakiku sendiri. Aku sendirilah ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah muridnya menunjukkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi dan mencintai mereka. Dia ingin agar murid-muridnya tidak lagi menjadi takut. Dia ingin menghilangkan rasa takut itu dan meyakinkan mereka akan pengharapan iman dan kasih murid-muridnya kepada Tuhan yang mati tapi telah bangkit dan hidup mengalahkan maut. Sekali lagi Tuhan Yesus hadir untuk memberikan damai sejahtera. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-27 dikatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kehadiran Tuhan Yesus memberikan damai sejahtera dan jaminan masa depan bahwa Ia akan terus melindungi dan menyelamatkan, akan memelihara mereka dan menghilangkan rasa takut dan keraguan-raguan itu. Allah yang kita percayai di dalam Tuhan Yesus adalah Allah yang mati tetapi bangkit dan hidup. Dia adalah sumber kehidupan kita yang terus mengasihi kita dan memberikan kemenangan demi kemenangan untuk kita nikmati. 1 Korintus pasal 15, 55 sampai 57 katakan, hai maut, di manakah kemenanganmu?
Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, untuk meyakinkan murid-muridnya bahwa aku sendirilah ini, dan menepis rasa takut dan ragu itu, maka hal yang pertama yang Tuhan Yesus lakukan di dalam ayat yang ke-45 dikatakan Tuhan Yesus membuka pikiran mereka. Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Memang tidak mudah untuk mengingat setiap kebenaran firman Tuhan, oleh karena pikiran manusia telah dibutakan oleh dosa. Para murid yang selama 3 tahun hidup bersama Tuhan Yesus, mendengar setiap perkataan dan ajaran firman Tuhan, melihat dan mengalami tanda ajaib yang Tuhan Yesus lakukan, tidak mengerti dan memahami apa yang Tuhan Yesus ajarkan selama ini dan yang telah terjadi dalam kehidupan mereka. Rasa takut dan ragu akan kehadiran Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka menunjukkan ketidakpercayaan mereka kepada kuasa dan perbuatan Tuhan, kepada perkataan firman Tuhan. Karena itu lewat percakapan malam itu, Tuhan Yesus mengingatkan kembali mereka bahwa apa yang terjadi hari ini adalah bagian dari kegenapan firman Tuhan yang telah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu dalam kitab Musa, kitab nabi-nabi dan Mazmur. Tuhan Yesus membuka pikiran mereka yang tadinya tertutup, yang menjadikan mereka orang-orang egois dan mementingkan diri sendiri, sekarang dibukakan Tuhan untuk melihat jauh ke depan rencana dan maksud Tuhan serta kasih Tuhan yang besar bagi manusia. Filipi pasal 2 ayat 5 katakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. 1 Korintus 2 ayat 16, sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia? Tetapi kamu memiliki pikiran Kristus. Tetapi kamu memiliki pikiran Kristus. Mempunyai pikiran Kristus berarti kita memahami rencana Allah di dalam dunia yang memuliakan dirinya dan memuliakan segenap ciptaan pada keindahan asalnya dan menyediakan keselamatan bagi orang-orang berdosa, yaitu mencari dan menyelamatkan yang hilang. Lukas 19 ayat 10 katakan, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ketika kita memiliki pikiran Kristus, maka sekali lagi kita tidak memikirkan diri kita sendiri, tapi bagaimana kita dapat menjangkau setiap orang untuk membawa mereka datang kepada Tuhan, karena pengertian kebenaran firman Tuhan itu telah menjadi bagian hidup kita. Kita harus mempunyai pikiran Kristus dengan hidup dalam kerendahan hati dan ketaatan. Filipi pasal 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia, dan dalam keadaan sebagai manusia itu telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib.
memiliki pikiran Kristus, kita juga harus memiliki belas kasihan. Matius 9 ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Orang yang memiliki pikiran Kristus adalah orang yang punya belas kasihan kepada sesamanya. Dia mempunyai perasaan empati kepada situasi dan keadaan yang terjadi, sehingga dengan sendirinya dia dapat melakukan sesuatu yang berarti untuk dapat menolong dan menyelamatkan mereka yang membutuhkannya. Tapi juga memiliki pikiran Kristus artinya kita bergantung kepada Allah. Masih ingat cerita anak bungsu yang pergi meninggalkan bapaknya? Lukas 15 ayat 16 sampai 18. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan empas yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepada Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Menunjukkan bahwa pikiran Kristus yang kita miliki akan membawa kita untuk semakin hari semakin bergantung kepada Kristus. Bahwa apa yang kita miliki bukan oleh karena kekuatan kita, bukan oleh karena kehebatan kita, karena semuanya itu pasti akan hilang. Tetapi ketika kita bergantung kepada Bapa, maka apa yang Bapa punya, Bapa akan berikan kepada kita. Dan kita menjadi orang-orang yang tidak akan pernah berkekurangan. Cara untuk memiliki pikiran Kristus adalah memiliki iman yang menyelamatkan pada Kristus. Karena itu untuk mendapatkan pikiran Kristus, kita harus melekat, harus memiliki iman kepada Kristus saja. Tuhan menjadi pusat dari semua pemikiran kita. Sentral hidup kita adalah Kristus. Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika kita menjadi anak-anak Allah, maka pikiran kita, hidup kita pasti dijamin oleh Tuhan. Kebangkitan Tuhan Yesus menunjukkan bahwa Ia Allah yang berkuasa atas langit dan bumi, atas hidup dan mati. Dia telah menang atas maut. Dia adalah sumber hidup yang menjamin semua kehidupan dan memberi sekali lagi kemenangan bagi saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Situasi dan keadaan yang kita alami saat-saat ini membuat kita menjadi orang-orang yang takut dan ragu akan kuasa dan pemeliharaan Tuhan. Dan itu menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan karena pikiran kita dibutakan oleh situasi dan keadaan. Bapak, Ibu, dan saudara, rasa takut itu berasal dari iblis, bukan dari Tuhan. Karena itu lewat kebangkitan Tuhan Yesus yang kita rayakan, biarlah iman percaya kita dibangkitkan. Dan izinkanlah Roh Tuhan bekerja untuk memimpin dan memperbarui pikiran kita lewat setiap kebenaran firman Tuhan yang kita baca dan renungkan. Sehingga hidup kita dilingkupi damai sejahtera.
Rasa takut dan ragu hilang kuasanya karena Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kita. Dia sanggup melakukan semua yang terbaik untuk saya, Bapak, Ibu, dan Saudara. Karena firman Tuhan katakan, Allah tidak memberikan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kasih dan kekuatan. 1 Timotius 1 ayat yang ke-7. Pikiran Kristus selalu mendatangkan damai sejahtera, bukan ketakutan. Filipi pasal 4 ayat 7-9 katakan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bagian yang kedua di dalam ayat yang ke-47, 48, menjadikan mereka saksi. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Mulai dari Yerusalem, kamu adalah saksi dari semuanya itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, kehadiran Tuhan Yesus untuk meyakinkan aku sendirilah ini membuat iman dan kasih murid-muridnya kepada Tuhan semakin diteguhkan. Penetapan dan penegasan mereka sebagai saksi-saksi yang hidup tentang berita pertobatan dan pengampunan menjadi kesukaan karena impartasi hikmat, kuasa, keberanian yang baru dari Tuhan Yesus yang memampukan mereka untuk dapat menghadapi tantangan, kematian, kehancuran, penindasan, perbudakan, ketakutan, keraguan, dan ketidakpastian yang diberikan oleh dunia. Tuhan memberikan mereka kuasa untuk mampu menghalangi semua itu. Sebagai saksi yang hidup, Tuhan Yesus memberkati setiap mereka dengan kuasa, urapan wibawa dan pewahyuan yang baru, sehingga pelayanan mereka memberi dampak yang besar bagi keselamatan jiwa-jiwa. Ketika kita membaca Kisah Rasul pasal 2 sampai 4 dan seterusnya, di situ kita melihat bahwa Tuhan Yesus memberkati pelayanan-pelayanan mereka, sehingga ada banyak orang yang diselamatkan. Mereka menyaksikan kasih dan kebaikan Tuhan. Di dalam Kisah 2 ayat yang ke-32 dikatakan, Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ketika mereka menyaksikan akan kebangkitan Kristus, maka perkara-perkara ajaib dapat mereka lihat dan nikmati dalam kehidupan mereka. Kesaksian dan pelayan murid-muridnya setelah kebangkitan Tuhan Yesus memberikan multiplikasi jiwa-jiwa yang mengasihi dan mencintai Tuhan, sehingga banyak orang yang bertobat, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan murid-murid pada waktu itu menjadi orang-orang yang dikasihi karena Tuhan Yesus menyertai pelayanan mereka. Kisah pasal 2 ayat 47 katakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang,
dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Sebagai orang percaya, saya, Bapak, Ibu, dan Saudara adalah saksi-saksi yang hidup. Menghadapi setiap situasi dan keadaan yang kita alami, biarlah iman dan percaya kita kepada Tuhan semakin bertambah. Kehadiran kita di tengah-tengah tugas kerja dan panggilan, dalam pergaulan dan kehidupan kita, biarlah menjadi berkat. Karena kita adalah orang-orang yang membawa kabar baik dan berita keselamatan kepada orang-orang di sekitar kita. Oleh karena hikmat, kuasa, dan otoritas Allah, sehingga rasa takut diubah menjadi sukacita dan damai sejahtera. Kehadiran kita menjadi penghibur dan kekuatan bagi mereka yang terbelenggu dan memberi kesembuhan bagi mereka yang sakit, sehingga mereka pun mengalami kasih Tuhan, mendapatkan kekuatan dan pertobatan, menikmati keselamatan yang Tuhan Yesus anugerahkan. 2 Korintus 3 ayat 2 dan 3 katakan, karena telah nyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Surat Kristus berarti surat yang membawa terang. Karena itu kita adalah saksi-saksi Tuhan. Kita diberi hikmat dan kuasa untuk menceritakan keselamatan yang kita terima oleh karena kematian dan kebangkitan Kristus. Kita menyaksikan perubahan hidup kita ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Karakter hidup kita berubah. Tadinya orang yang pemarah sekarang menjadi orang yang lemah lembut. Tadinya orang yang kikir sekarang menjadi orang yang punya hati berbelas kasihan. Menjadi dermawan yang suka berbagi. Dan sebagainya. Tapi kita juga selalu memperkatakan dan mengajarkan serta melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih, kesaksian yang efektif dari orang Kristen adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Yaitu hidup yang telah diubahkan oleh kasih dan kuasa Kristus. Kesaksian yang efektif dari orang Kristen adalah hidup orang Kristen itu sendiri. Yaitu hidup yang telah diubahkan oleh kasih dan kuasa Kristus. Biarlah kebenaran firman Tuhan pagi hari ini membawa saya, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara untuk sungguh-sungguh menyadari betapa Allah yang kita percayai di dalam Kristus Yesus Tuhan yang telah bangkit dari antara orang mati terus akan membuka pikiran kita untuk dapat mengerti dan memahami setiap kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dan melakukannya dalam kehidupan keseharian kita. Dan kita menjadi saksi-saksi yang hidup oleh karena pemberitaan firman Tuhan yang dilihat di dalam kehidupan dan perbuatan kita hari lepas ke hari. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pagi hari ini. Mengajarkan kami lagi dan meyakinkan bahwa Engkau Allah telah bangkit dari antara orang mati dan Engkau menang atas maut dan kemenangan itu pun menjadi bagian hidup kami. Terima kasih oleh karena Engkau telah membukakan pikiran kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan yang selama ini kami tidak mengerti. Tuhan bukakan
sehingga kami dapat pakai itu di dalam kehidupan kami. Meneguhkan iman percaya kami kepada Tuhan, tapi kami juga menjadi alat berkat untuk menyaksikan perbuatan Allah yang ajaib yang telah kami terima, sehingga banyak orang pun diselamatkan. Terpujilah Bapa di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita bersyafaat. Bapa di surga, terima kasih oleh karena kebangkitan-Mu membawa kami untuk terus hidup di dalam kebenaran firman, dan kami melakukannya sebagai murid-murid-Mu yang setia di dalam kehidupan dan panggilan kami, supaya kami menjadi saksi-saksi yang hidup bagi kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini Bapa, kami datang kepadamu membawa seluruh kehidupan kami. Kami berdoa supaya Tuhan Engkau tolong jaga, lindungi, pelihara kami memasuki minggu yang baru yang ada di depan. Dengan semua tugas tanggung jawab yang kami kerjakan, kami berdoa supaya penyertaan Tuhan sempurna atas kami. Kami dijauhkan dari berbagai kecelakaan maut, sakit, penyakit, virus, apapun juga. Dan Tuhan berkati setiap usaha pekerjaan kami, dalam rumah tangga, di dalam pekerjaan pelayanan yang kami kerjakan di kantor, di sekolah, di kampus, di perusahaan, di mana saja kami berada. Kami tahu Tuhan Engkau yang memberkati semua pelayanan-pelayanan kami. Kami berdoa supaya Tuhan berkati mereka yang sakit, Tuhan sembuhkan dan kuatkan. Mereka yang lemah, Tuhan berikan penghiburan dan kekuatan yang sempurna. Mereka yang sedang mengalami berbagai pergumulan, Tuhan Engkau memberikan jalan keluar. Kami berdoa untuk semua pekerjaan Tuhan yang terjadi di mana-mana tempat. Hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan Tuhan, para misionaris, orang yang Tuhan utus untuk melayani pekerjaan Tuhan, diberkati dalam hikmat, wibawa dan kuasa Allah. Dan kami percaya tanda-tanda ajaib menyertai setiap pelayanan mereka, sehingga banyak orang pun boleh percaya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk negara dan bangsa kami. Kami memberkati negara dan bangsa kami di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Tuhan Engkau mengurapi dan memberkati hamba-Mu Bapak Presiden, Wakil Presiden, semua jajaran pemerintahan. Tuhan berikan mereka hikmat, kesehatan, kekuatan untuk mampu memimpin bangsa ini dalam rasa hormat dan takut akan Tuhan. Damai sejahtera dan sukacita Allah saja melingkupi seluruh masyarakat bangsa, sehingga kami boleh hidup berdampingan untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Kami berdoa supaya keamanan dan ketertiban negara bangsa ini tetap terpelihara. Karena itu Engkau berkati aparat negara, baik TNI, Polri. Tuhan terus tambahkan mereka hikmat, kesehatan dan kekuatan, supaya mereka pun dapat melakukan tugas tanggung jawab mereka dengan baik. Segala intimidasi iblis, kuasa jahat setan, orang-orang jahat yang ingin menghancurkan negara dan bangsa kami, dengan berbagai cara mereka, kami lumpuhkan dalam nama Yesus, dan kami percaya bahwa kami semua terpelihara di dalam anugerah dan kasih Tuhan saja. Tim dokter, para medis yang bekerja, kami doa supaya Tuhan juga memberkati kehidupan mereka, supaya lewat pelayanan mereka ada banyak orang ditolong, disembuhkan, bahkan boleh melihat kebesaran kasih, dan mereka pun boleh percaya bahwa Yesus adalah dokter di atas segala dokter. Kami berdoa kesembuhan terjadi bagi setiap mereka yang sedang mengalami sakit, baik di rumah-rumah sakit. Tuhan berkati mereka. Mereka yang terpenjara, Tuhan memberikan sukacita dan damai sejahtera. Yang dalam daerah-daerah bencana, kami pun tahu tangan Tuhan ada atas mereka. Terima kasih Bapa di surga, kami mempercarukan anak-anak Tuhan yang ada dalam pemerintahan. Tuhan pakai mereka menjadi saluran berkat, supaya lewat hidup mereka nama Tuhan ditinggikan. Ini doa kami Bapa. Kami serahkan seluruh kehidupan kami kepadamu di dalam Kristus Yesus Tuhan. Saudaraku yang kasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih kekal dari Allah Bapa
di dalam Kristus Yesus Tuhan, persekutuan Roh Allah yang kudus menyertai dan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara sekalian sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.